Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hafidin sebagai dosen pengampu mata kuliah wawasan pendidikan, saya Aryo Tribowo dengan NIM 110462408 akan membahas sebuah poster edukatif yang berjudul Membangun Generasi Maritim sebagai Generasi Emas di Indonesia. Poster ini tidak sekedar ilustrasi, tetapi merupakan gambaran utuh tentang arah pembangunan bangsa ke depannya, yang berfokus pada kemaritiman sebagai fondasi utama. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sudah seharusnya Indonesia menetapkan laut sebagai pusat peradaban. Untuk itu, mari kita jelajahi setiap bagian dalam poster ini dan kita renungkan bersama bagaimana peran kita dalam membangun generasi maritim yang unggul, berdaya saing, dan cinta tanah air. Mari kita mulai dari judul utama, Membangun Generasi Maritim sebagai Generasi Emas Indonesia. Judul ini membangun peran besar, bahwa laut bukan sekedar sumber daya, tetapi kunci menuju masa depan. Generasi maritim adalah sebuah bagian anak-anak muda Indonesia yang disiapkan untuk mengelola, menjaga, dan memajukan sektor kelautan. Mereka adalah harapan Indonesia dalam menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045, yakni kita genap berusia 100 tahun merdeka. Namun, membentuk generasi maritim tidak seinstan itu. Dibutuhkan proses panjang, dimulai dari pendidikan, penguatan budaya, memberdayakan masyarakat, nelayan, sampai pelestarian ekosistem laut. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah wawasan pendidikan. Gambar bendera merah putih yang berkibar di laut menggambarkan semangat nasionalisme dan kebanggaan sebagai bangsa bahari. Wawasan pendidikan adalah titik awal dari perubahan. Kita harus menanamkan kesadaran maritim sejak usia dini. Anak-anak Indonesia perlu mengenal peta laut Indonesia, kekayaan bawah laut, sejarah pelayaran nenek moyang, serta potensi ekonomi kelautan. Pendidikan di Indonesia dapat diintegrasikan sebagai muatan lokal berbasis maritim. Contohnya, anak-anak di pesisir belajar tentang perikanan berkelanjutan, navigasi dasar, ataupun bahkan konservasi pantai. Semakin dini wawasan ini dikenalkan, semakin besar rasa cinta dan tanggung jawab terhadap laut yang akan tumbuh di hati generasi muda. Selanjutnya, kita lihat dari bagian pendidikan maritim. Pendidikan maritim adalah jalur khusus yang menyiapkan generasi muda untuk bekerja dan berkarya di sektor kelautan. Di Indonesia, sudah banyak lembaga pendidikan seperti Sekolah Menengah Pelayaran, Politeknik Kelautan, hingga Akademi Maritim yang mencetak SDM profesional. Namun, tantangan adalah bagaimana pendidikan ini benar-benar menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah pesisir dan kepulauan. Pendidikan maritim tidak sebatas pada teori, dibutuhkan pelatihan praktik langsung secara pelayaran, manajemen, pelabuhan, budidaya laut, dan teknologi perkapalan. Dengan pembaharuan kurikulum dan peralatan yang modern, siswa siap bersaing di dunia kerja maritim, baik dalam negeri maupun internasional. Di tengah poster, kita lihat sosok perwira pelaut, simbol dari generasi maritim. Inilah generasi yang diharapkan inilah generasi yang diharapkan akan mengisi masa depan Indonesia.
Mereka bukan hanya bekerja di kapal ataupun di pelabuhan, tetapi juga menjadi pemikir, peneliti, dan inovasi kelautan. Generasi maritim mencakup beberapa profesi, mulai dari ahli teknik kapal maupun pengusaha perikanan digital hingga kegiatan lingkungan laut. Di tanah mereka, masa depan mereka, Indonesia akan dituntun. Apakah laut tetap lestari ataupun malah rusak akibat eksplorasi yang salah? Maka membentuk generasi maritim berarti membentuk karakter yang tangguh, berintegrasi, berpengetahuan, dan cinta tanah air. Mari kita beralih ke bagian bawah kiri poster. Masyarakat nelayan. Nelayan adalah bagian tak terpisahkan dari ekosistem maritim. Mereka bukan hanya pencari ikan, tetapi juga pewaris budaya dan penjaga keseimbangan laut. Sayangnya, nelayan masih menjadi kelompok yang rentan terhadap kemiskinan, perubahan ekstrim cuaca, dan kebijakan yang tidak tercapai. Kita perlu memastikan bahwa nelayan mendapat pelatihan, perlindungan hukum, serta akses modal dan teknologi yang ramah lingkungan. Anak-anak nelayan juga perlu didorong untuk tetap sekolah dan mendapatkan pendidikan yang baik. Generasi maritim juga tumbuh dari anak-anak nelayan yang memiliki semangat untuk memperbaiki kehidupan orang tua mereka, sekaligus membawa perubahan bagi komunitas pesisir. Anak-anak nelayan juga perlu didorong untuk tetap sekolah dan mendapatkan pendidikan yang baik. Generasi maritim juga tumbuh dari anak-anak nelayan yang memiliki semangat untuk memperbaiki kehidupan orang tua mereka, sekaligus membawa perubahan bagi komunitas pesisir. Di sebelah kanan atas poster, kita lihat bagian budaya maritim. Laut bukan sekedar sumber ekonomi, tetapi juga ruang budaya. Masyarakat Indonesia sejak dulu hidup berdampingan dengan laut. Kita mengenal kapal pinisi dari Sulawesi, tradisi petik laut di Jawa, dan tari-tarian pesisir yang menggambarkan hubungan manusia dengan samudra. Melestarikan budaya maritim bukanlah nostalgia, tetapi tanggung jawab untuk menjaga identitas bangsa. Generasi muda perlu dikenalkan kepada budaya leluhur yang penuh makna agar mereka tumbuh dengan rasa bangga sebagai anak bangsa bahari. Lanjut ke bagian kanan bawah poster ini, literasi lingkungan maritim. Ini adalah hal yang semakin penting di tengah ancaman kerusakan lingkungan laut. Banyak masyarakat, bahkan anak-anak sekolah, belum benar-benar memahami apa yang terjadi di ekosistem laut dan bagaimana mereka bisa membantu dan menjaganya. Dengan meningkatkan literasi lingkungan, masyarakat akan lebih sadar dalam menjaga kebersihan pantai, menghindari plastik sekali pakai, dan melaporkan aktivitas ilegal seperti bom ikan ataupun reklamasi liar. Program edukasi tentang sampah laut, perubahan iklim, dan konservasi mangrove sangat dibutuhkan, baik di sekolah, kampus, maupun komunitas warga. Masih di bagian bawah poster, kita lihat elemen habitat laut. Indonesia adalah bagian dari kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove adalah paru-paru laut. Mereka menjaga kestabilan iklim, menjadi rumah ribuan bagi spesies laut, serta pelindung alami bagi bencana. Sayangnya, banyak habitat laut yang rusak akibat aktivitas manusia. Maka, generasi maritim juga harus menjadi generasi konservasi. Mereka harus punya pemahaman dan keterampilan untuk menjaga keseimbangan.
alam demi keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Poster ini telah memperlihatkan bagaimana kita membawa generasi maritim bukan sekedar cita-cita, melainkan kebutuhan yang mendesak. Laut adalah masa depan bangsa, dan generasi mudalah yang akan menentukan melalui pendidikan, budaya, teknologi, dan kepedulian lingkungan. Mari kita semua, dari anak-anak, sekolah, guru, dosen, nelayan, hingga pembuat kebijakan maritim yang cerdas dan tangguh untuk menciptakan tanah air yang baik. Karena hanya merekalah kita bisa benar-benar menjadi bangsa bahari yang sangat besar, berdaulat, dan bermartabat di mata dunia. Indonesia tidak akan pernah kekurangan laut, tapi apakah kita memiliki cukup banyak orang yang mencintai dan mampu menjaganya? Yuk, kita mulai dari sekarang untuk laut kita, untuk masa depan kita, untuk Indonesia Emas 2045. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.